quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah majelis Rekhlatul Ruhaniyah Aulia Utis'a Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam waras sugih wibowo rahayu. Rahayu satu dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Suratul Asri makiyatun au madaniyatun salasu ayatin. Suratul Asri, Wal Asri ya. Sekarang kita lanjut ke surat Wal Asri atau Al-Asr. Makiyatun termasuk surat Makiyah. Tapi sebagian ulama menyebutkan madaniyatun. Dia mengatakan madaniyah. Salah satu ayatin, jumlah ayatnya cuma 3 ayat. Nah, kita bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ada yang menyebutkan wal asri demi waktu asar. Ayat dari au ma ba'da zawali ila dunubi ya, au sholatil asri. Wal asri itu demi waktu asar, lalu demi masa, dari masa, au ma ba'da zawal, atau demi waktu sesudah tergelincirnya matahari pada zawal, berarti waktu asar atau waktu sore. Ilal maghribi, sampai maghrib. Pada zawal sampai maghrib, setelah tergelincirnya matahari sampai maghrib, namanya waktu asar atau waktu sore atau senja sampai maghrib. Terus au sholatil asri, atau disebut juga sholatnya namanya sholat asar. Itu pakai sumpah. Ketika Allah memulai firman-Nya dengan sumpah, buhwal asri, buhwal laili, buhwal duha, pakai sumpah, itu pasti Allah akan mengkabarkan, memberikan informasi tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sehingga pakai sumpah. Buhwal asri, demi waktu sore, demi waktu asar, demi waktu senja. Ada apa senja? Nah ini dia. Ingat, waktu itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu ya Pak? Kejadian perhitungan waktu itu kan? Dari mulai terbit fajar terbenam matahari. Nah, setahun 12 bulan, dipilih 1 bulan, kita selalu memperhatikan itu. Memperhatikan terbitnya waktu fajar adalah habisnya masa imsak. Sudah masuk ke waktu fajar. Ila guru bisamsi, habisnya masa waktu sore, waktu senja terbenam. Setiap hari selama 1 bulan, betul enggak? Enggak ngeh kan? Lalu orang-orang tahu sadar, pokoknya melakukan sesuatu yang kita nggak paham, sehingga kita sendiri juga yang melakukannya masih bingung. Ya wajar. Itu kelakuannya wong bingung. Bukti enggak?
Sebulan loh. Asli. Ya. Nah, kemudian masalah waktu tentang Ramadan itu yang dipermasalahkan antara hisab dan ru'yah. Ru'yahnya dilihat apa? Hilal. Hilal itu bulan yang baru terbit tanggal 1. Bulan terbit itu hilal. Pernah kita bertanya? Tidak pernah. Kalau sahabat Nabi bertanya. Jika sahabat Nabi pernah bertanya, Rasulullah, saya akan memperhatikan di jalan bulan. Kok lama-lama gede, sempurna bulan, besok mengecil, peot, mengecil, lama-lama hilang lagi. Sahabat itu nanya begitu. Nabi Muhammad jawab nggak? Nabi Muhammad jawabnya nggak sembarangan. Layanti ku anil hawa inwa ila wajul yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata berdasarkan dorongan hawa nafsu. Layanti ku anil hawa inwa ila wajul yuha. Melainkan dia berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang nggak ngomong asal, ngomong. Gimana? Nah makanya itu wahyu muncul, turun wahyu. Makanya saya ceritakan itu di Quran aja. Karena nungguin wahyu sih. Lalu apa? Allah memberikan jawaban. Jawaban mana? Yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnas. Quran berkata, Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anil ahillah, tentang hilal, bulan Sabit. Bulan Sabit itu ditandai teks itu setelah terbenamnya matahari. Betul tidak? Setelah terbenamnya matahari itu waktu apa? Maghrib. Sebelum maghrib waktu apa? Wal asri, dijadikan sumpah. Nyambung enggak? Ya selalu naka anil hilal. Dia tanya tentang hilal. Kul, jawaban Muhammad. Allah yang suruh jawab kan? Kalau Allah yang suruh jawab pasti benar enggak? Makanya sudah kalau latih jawabannya. Bukan mulu alam disawab. Tidak membingungkan karena apa? Maha benar. Kul, jawab Muhammad, katakan kepadanya. Dia mawaqitu linnas. Dia itu adalah merupakan tanda-tanda waktu bagi manusia. Itulah waktu yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Pertama mulai terbit fajar, melalui proses kelahiran. Kelahiran itu terbit fajar. Kecil apa gede? Kecil. Lemah apa kuat? Lemah. Kelahirannya masih lemah. Oke? Makin hari makin bertambah waktu duha. Sedang keren-kerennya ya kan? Panas kagak, adem ya kagak. Enak dipandang ya. Sejuk. Remaja, ABG. Gimana Pak? Imut masih. Lagi sedang mengkel-mengkel. Itu kadang-kadang kalau ada pikiran mengkel gitu, banyak bapak punya anak perempuan dikawinin sendiri. Karena ada mengkel-mengkel itu. Bayangkan, dari mulai proses sampai menuju kehamilan, sampai kelahiran, sampai anak sedang mengkel-mengkel kan kurang tahun ya Pak Prato. Misalnya 5 tahun ya, masa sedang mengkel-mengkel di kayak ngomong. Sampai sedang mengkel-mengkelnya kalau disuruh nikmati nanti, goblok banget. Ngono kan kadang-kadang perkara mandang mengkel. Sensori mas mengkel itu. Remaja lumayan ya itu lagi memperhatikan itu loh. Itu sedang mengkel. Iya paham kan? Bingung?
Bingung? Enggak gitu kok. Ini ayat Allah yang kau niat. Ingat tuh. Kenapa dijadikan sumpah? Nanti kamu nggak selamanya mengkal. Ingat, kalau sampai yang perhatian mengkalnya, nanti kamu sudah nggak mengkal, kamu sia-siakan. Ah, nggak patah mengkal, kan boleh mengkal ya. Benar konangan. Konangan asalnya ribet yang ngomong loh. Kalau mengkal itu orang belum ngapain itu loh, mau ngapain baru diperhatikan. Yang ngampling lupa. Enggak lu, kamu belum apa ngapain? Belum dia aku mengkal dia. Bukan itu video-video kalau punya itu malah gaya kamu biar kita apa? Saya kita apa? Ada gue makanya ibu-ibu lah ya pandai-pandai merawat diri. Enggak kasih laki itu yang diperhatikan mengkal. Senang BL. Ini pada kasih semua. Udah ya? Oke. Ini nanti makin lagi. Wis pada titik puncaknya lagi kuat-kuatnya tuh Pak. Saatnya harus berjuang, memeras keringat, banting tulang. Kenapa? Kamu sudah punya tanggung jawab sekarang. Lihat istri muda hamil, sebentar lagi beranak kamu menjadi bapak. Bapak kamu harus, anak harus sekolah, harus sunat. Sudah, dikasih tenaga sekuat-kuatnya, energi yang luar biasa, sempurna kamu menjadi dewasa. Berarti kan itu Bulan purnama. ini pakai sumpah dalam Bulan purnama. bulan purnama. Matahari itu mentor-mentornya. Ini kan yang dibahas tadi matahari ya. Nah, waktu asar. Kalau malam kita bahas bulan, dan karena yang dibahas waktu siang. Tergelincir, Jawa itu tergelincir matahari. Terjun panas-panasnya energinya luar biasa sehingga orang harus berkeringat. Bobios perjuangan. Sungguh-sungguh kamu. Dalam rangka apa? Mengemban amanat Allah, menjadi abdan syakura terhadap semua nikmat. Jangan kamu lalai kepada Allah karena banyak macam-macam. Ayo, buat asal itu waktumu. Ya salunaka anilahilah kuliah mawak itu tanda waktu bagi manusia sehingga dipakai sumpah. Terus setelah itu ingat kamu nggak akan purnama terus, sampai ini orang purnama terus. Dia iyalah gagal lagi mentor-mentore. Saiki baumu wis mulai linu-linu, nyeri-nyeri, sikilmu mulai jenut-jenut, pinggangmu mulai kemeng-kemeng. Pipimu mulai langsung medun titik-titik. Jadi dia ada waktu nonton kayak mengkel. Saiki wis langsung medun. Ya, oh iya Pak, betul. Betul, pemerhati ya. Macam gaya. Betul dah. Terus Pak, terus yang tadinya bulat itu langsung mereka cite. Kamu kan terus cahayanya hilang. Paling tampak kekuning-kuningan. Megalem bayu, betul nggak? Udah nggak mancar lagi ya, betul nggak Pak? Iya. Tapi usahakan, walaupun jadi mega lembayung, kalau kita di tepi pantai itu yang dicari-cari orang untuk melihat apa? Sunset. Cari-cari orang. Usahakan dalam waktu mengkal doang menarik. Waktu lagi, mulai tetap mempunyai daya tarik yang tinggi. Dia tetap punya wibawa. Kenapa? Kamu telah menjadi manusia yang berprestasi. Hidupmu berprestasi. Jadi punya wibawa. Wibawa itu jiwa kepemimpinan yang menarik, pribadi yang menarik walaupun tua. Nah,
sumpah itu Pak. Jaga waktu, jangan menarik waktu mengkel. Tapi nyebelin waktu ngamplek. Jaga tuh yang ngamplek-ngamplek. Jadilah matahari yang terbenam menjadi sunset, menarik perhatian hingga orang berbondong-bondong hanya ingin foto di bawah naungan sunset. Kenapa? Tampak indah walaupun tua. Contohnya kayak Pak Rato. apa? Pak Marto. Allah menarik berwibawa. Mari salam ganti, salam waras, ya kan? Oke, berwibawa. Rahayu, benar, berkah, manfaat, dunia. Nah, tapi ingat waktu, gunakan sebaik-baiknya, jangan main-main. Di saat gagah, gunakan kegagahanmu untuk menjadi orang yang satu selamat, dua waras, tiga sugih, papat wibawa, lima rahayu. Tertarik nggak orang Pak? Bisa dipahami? Tapi sebaliknya ketika orang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia rugi. Semua manusia sesungguhnya dalam kerugian. Semua ilah semua manusia rugi kecuali siapa? Alladzina amanu, iman. Gunakan waktumu dari terbit fajar sampai kamu terbenam. Gunakan untuk memperhatikan imanmu. Jangan dipertanyakan terus. Kowe nek takon terus ora kok lakoni, kowe yo ora iman-iman. Outputnya mana outputnya? Yang sungguh-sungguh output untuk iman itu. Ojo tukang takon terus bae. Ora tahu ono. Iman bertanya terus. Oleh praktek kan. Ingat waktumu cuma sampai mati. Nanti kalau udah terbenam udah banget. Kita semua ini udah pada senja. Tunggu terbenam. Kata Zul Tumul. Paham? Nyambung? Oh iso ya Pak Baru nyambung-nyambung kata kasur kalau sering. Ini kalau itu ayo paham ya? Satu, ingat imanmu baru akan tidak berkepanjangan apabila wa amilus sholihat. Bukti orang iman kepada Allah, iman akhirat, dia amalnya selalu baik, sikapnya selalu baik kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, nggak pandang bulu, tetap menjadikan dirinya baik, walaupun orang menganggap jelek. Tidak ada urusan kamu anggap aku jelek. Kamu menganggap aku jelek, aku kan tetap baik sama kamu. Kamu jelek sama saya, aku tetap baik sama kamu. Kamu dolimin saya akan tetap pertahankan bapak dan baik. Jadi rugi kalau sampai dolim terus aku melok-melok dolim. Rugilah aku. Silakan sampai dolim itu. Aku akan tetap baik sama sampean. Sampai teman kumpul tersinggung kalau aku sampai harus silakan nyantet saya. Aku akan tetap baik sama sampean. Yang penting saya nggak pernah lihat dengan nyantet orang. Silakan sampean nyakitin saya. Yang penting saya jangan punya rasa untuk menyakiti sampean. Tetap baik, tetap baik. Dan baik bukan tergantung orang lain, baik adalah ada pada diri sendiri. Halo bro, bisa diterima kan? Ingat, sekali lagi, kita tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan berdiri menggunakan kaki sendiri. Kenapa harus ketergantungan sama orang lain? Mari sekarang kita coba kembali berjalan meniti ke dalam diri. Kenapa kita harus meniti ke dalam diri? Di dalam diri ada ruang yang hening. Jangan status doang, mening, bingung terus kok mening. Pening Pak. Pening.
Baju bening. Masuk ke dalamnya. Pada mucar. Dalam itu apa? Sering kita minta kepada Allah supaya wahyu Allah yang mulia tertanam di lubuk hati kita yang paling dalam, lubun, sehingga kita menjadi ulul albab. Kenapa? Selalu dibimbing oleh hikmah. Hikmah itu adalah pancaran nur kalam ilahi. Lubuk hati yang paling dalam itu yang disebut telenging tias. Mlebu tajuling telenging tias. Tahu telenging tias itu panduming dumadi. Panduming dumadi. Sapa panduming dumadi? Kang Joyo Handayani. Yang Joyo Handayani biur padang cahyane urip samiji. Ngijeni ora ana liyane, tauhid. Masuk ke puncak kesadaran yang tinggi. Perlu percaya? Tidak perlu. Kalau cuma si jeda, perlu nyebut-nyebut nama? Tidak perlu. Perlu nyembah? Tidak perlu. Nyambut. Beliau padang cahyane urip sawiji manunggal. Mana siapa? Panduming Duman. Dia yang sebagai pengasih para makhluk-makhluk yang dijadikan. Dialah yang maha rahmat. Dia maha rahmat. Halo. Ngapain kawan mau? Ngapain itu sudah? Bukan kewajiban. Anak kebutuhan butuh apa? Sempurna itu tidak butuh apa-apa. Dia yang maha sempurna, semua miliknya, butuh apa? Masih minta disembah? Berarti masih ada yang kurang dong? Cara disembah jadi kurang. Halo. Ribbon. Sadar apa bingung? Ini. Itu yang sampai tidak pernah lakukan. Apa nggak ada yang ngasih tahu? Nggak ada yang menghimbau? Nggak ada yang bimbing? Silakan bingung terus sama. Silakan gak waras-waras sama mereka. Riyadhah mujahadah, waktumu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai terbenam telat. Mumpung masih ada pancaran energi. Mari begini. Yang paling tias, lubuk hati yang paling dalam. Hati pelubuk halus. Taman akan menjadi ulul albab. Paling tias. Di situ ada panduming dumadi, kasih, pengasihnya segala makhluk yang diciptakan, segala kejadian, dia pandum. Lalu di situ ada Joyo Handayani, ada daya upaya, ada kekuatan, dan kekuatan itu Handayani kepada seluruh makhluk memancar menjadi kekuatan seluruh makhluk. Lalu nanti kalau udah kita kumpul di situ, kalau ketemu, biar padang apa lah? Cahyane padang, mau uripnya wiji, nurun, ala nur, yabdillahu li nurihi mayasa, bayadribullahul amsala linnas, wa huwa bi kulli syai'in. Oke, mau rugi silakan. Iman, riyadhah, mujahadah, latihan sungguh-sungguh. Lihat sebab apa? Untuk diri sendiri, bukan tidak ada urusan sama orang lain. Oke, kita semua hanya bisa berdiri tegak
di atas kaki sendiri-sendiri. Innal insana lafi ilatina aman wa amilus tetaplah menjadi baik walaupun orang tidak mau baik. Jangan gara-gara orang nggak baik kita ikut-ikutan jadi nggak baik. Nah, buat tergantung orangnya, udah baik apa baik, udah jahat, udah kita jabanin loh sama goblok nah sama dia. Kebanyakan orang gitu. Ayo, tapi kebanyakan orang begitu Pak, ngomong. Ikutin kebanyakan orang. Gak tahu kebanyakan orang begitu. Dan yang gak kebanyakan dianggap orang genep. Biar orang genep. Enggak. Enggak marah. Ini bawa orang genep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang genep Pak. Kenapa malah alhamdulillah Pak? Orang genepnya ganjil lah. Lo ganjil kan? Ganjil itu si Allah. Nah aku ganjil itu si Allah ganjil. Berarti aku masih awiji harusnya. Bersauki dengan Tuhan, sama-sama ganjil. Inna Allah hafidrun. Mungkin belum fitro. Nah aku menyawit sih betul. Kalau saya ganjil, berarti mungkin belum fitro. Allah cinta sama yang ganjil. Kok kali ini belum kalau orang yang ngaku genep. Gimana? Oke, kalau sudah begitu, ingat sesama manusia. Ayo tawasow bil haq. Kalau saling berwasiat, saling mengingatkan, saling melingan, aku weling karo kowe. Demi waktu, menungso kabeh bakal rugi siji, gunakan waktu untuk iman yang benar. Buktikan iman dengan selalu baik. Gak usah ngurusin orang nggak baik, nggak tetap baik. Ayo kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Dengan apa? Al-haq. Al-haq mirabik. Al-haq itu yang datang dari sisi Tuhanmu. Mesti hak. Awas sobi, hak. Awas sobi, dan pelingan sing sabar. Wong wedok iki akeh-akeh yo ngono kae. Nek dhewe ngomel, sampean sing sadar. Ya kan? Dhewe ngomel itu lagi nggak sah. Kalau sadar nggak bakal ngomel. Ibu-ibu kalau ngomel sadar nggak? Enggak sadar. Coba kalau sadar nggak jadi ngomel. Aku nggak mau ngomel, ntar mau ngomelin juga, gua kelonin juga ya nggak? Ntar gua ngomel juga, gua kalau nggak dikelonin gua ngambek juga kan gitu. Nggak akan jadi ngomel, kan nggak sadar. Nah, sampai kalau ngomel berarti kodok nggak sadar, iya. Sama bisa. Benar-benar Pak. Jadi kudu sabar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita kitab Al-Ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Hadis yang dibantu dengan kitab tafsir lain sebagai referensi yang merujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta menolak kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an Karim. Surat At-Takasur dan surat Al-Asr yang baru saja kita akan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li aulatina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik firman anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa sa'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulah faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa